تغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة نهدي لهم بالفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل يا شيخ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, sehat walafiat. Para habaib, para masyayikh, para sepuh, para asatid, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita tercatat calon-calon penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya mengawali pembicaraan dengan doa karena saya yakin doa kita saat sekarang ini di tempat ini akan diijabahi oleh Allah. Kita berada di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu di rumah Allah bersama orang-orang mulia dzurriyyah Nabi kita Muhammad SAW untuk tujuan yang mulia, yaitu tholabul ilmi. Kita yakin ribuan bahkan jutaan malaikat bersama kita dan doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa, berkumpul untuk mengadakan kajian yang pada malam hari ini pembicaraan kita sekitar doa adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat berperan. Sengaja saya menyampaikan makalah ini karena mayoritas umat Islam ngertinya yang namanya doa itu mohon sama Allah. Betul, ad-du'a huwa at-tolab. Yang namanya doa itu permohonan seorang hamba kepada Allah. Tapi di balik permohonan ini di sana luar biasa. Sampai-sampai para hadirin, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin baca Quran, kalau baca Quran amati. Ternyata Allah bicara tentang doa dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Dalam Al-Quran Allah bicara tentang doa lebih dari 20 kali. Dari pentingnya peranan doa dalam kehidupan kita. Berapa kesuksesan, berapa keindahan hidup, berapa problem yang disingkirkan oleh Allah, semuanya adalah karena doa. Kita lihat para hadirin, ya, doa-doa Rasulullah SAW dalam keadaan gawat yang secara akliyah tidak mungkin, tapi dengan doa. Ketika Rasulullah istighosa, ketika Rasulullah menghadapi orang-orang ya kafir dengan jumlah yang cukup banyak, tapi dengan doa Rasulullah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin kita bahas, kita baca diktat ini. Yang pertama,
Dari begitu pentingnya doa, maka Allah perintahkan kita berdoa. Doa ini perintah Allah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Dan ayat ini sudah masyhur, kita semua sudah hafal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, mohonlah kamu kepadaku, aku akan siap mengijabahi doamu, akan memberi apa yang engkau minta. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kita diperintah untuk mohon, untuk minta, tapi Allah siap juga memberi permohonan kita. Bahkan dari ayat ini Allah menjelaskan, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Nanti kita akan melihat orang yang tidak mau berdoa itu apa efeknya. Nah, karena doa itu perintah, maka ketika kita berdoa, di samping intinya adalah mohon kepada Allah, ketika kita berdoa berarti kita melakukan perintah Allah. Setiap perintah Allah itu namanya ibadah. Setiap perintah Allah namanya ibadah. Luar biasa para hadirin. Sudah berdoa, minta, dan Allah siap memberi ijabah, dan dianggap ibadah, mendapat pahala. Jadi kalau kita berdoa, kita dapat pahala. Itu Rasulullah dalam riwayat Imam Turmudi mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah kepada Allah. Doa intisari ibadah kepada Allah. Kenapa menjadi intisari? Karena dengan doa kita mohon, orang kalau mohon itu berarti punya kebutuhan. Allah paling cinta kalau ada orang berdoa, berarti punya kebutuhan dengan Allah. Allah paling cinta kalau dibutuhkan. Makanya orang tidak berdoa berarti tidak butuh sama Allah. Kalau tidak butuh Allah berarti minal mutakabbirin, sombong, akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah mengatakan asyraful ibadah ad-du'a. Paling mulianya ibadah adalah doa. Paling mulianya ibadah adalah doa. Terutama para hadirin, jangan lupa, saya yakin kok kita semua pengen keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Siapa sih yang tidak mendambakan keturunannya menjadi soleh soleha? Di antara pembentukan keturunan yang soleh soleha adalah doa orang tua. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk putra-putrinya adalah bagaikan doanya seorang nabi untuk umatnya, yang pasti diijabahi oleh Allah. Dalam syarah hadis ini disebutkan juga, termasuk pembicaraan orang tua untuk anak adalah doa. Makanya orang tua yang ingin anaknya soleh-soleha, jangan sampai ngomong yang tidak baik untuk anak. Terus doakan. Senakal apapun anak kita, itu anak kita. Serewel apapun anak kita, itu anak kita. Jangan sampai kita nyeplos ngomong yang tidak baik untuk anak kita. Maaf, saya ini bicara di tempat yang paling suci. Di tempat saya ada anak kecil. Kalau memang setan wujud manusia, barangkali contohnya anak itu, Pak Adil. Soalnya sudah keterlaluan sama orang tuanya. Masih kecil. Kalau ngomong sama ibunya goblok. Saya sampai ngadakan survei sama santri-santri. Coba penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya dari lisan ibunya. Ketika ibu itu merintah anaknya untuk beli sesuatu ke warung, anaknya tidak mau. Kalau anak tidak mau itu wajar yang manya-manya anak. Tapi ibunya marah. Dasar setan kamu. Nih, ucapan orang tua mengaku setan, anaknya jadi setan. Allah, ini berbahaya sekali para hadirin. Lihat, ya banyak riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para hadirin, mari kita hati-hati terhadap anak kita. Ya, doakan terus anak kita, bagaimanapun itu anak kita. Kemudian masih dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah mengatakan afdholul ibadah ad-du'a.
ibadah yang paling utama adalah doa. Ini mumpung ngomong doa ya para hadirin, juga jangan lupa kita doakan orang-orang tua kita. Kalau tadi doa orang tua untuk anak, jangan lupa anak untuk orang tua. Itu adalah bentuk birrul walidain. Bentuk birrul walidain. Anak rajin mendoakan orang tua, walaupun orang tuanya sudah di alam akhirat. Doakan terus, orang tua kita akan senang didoakan oleh anaknya. Apalagi kalau ba'da sholah kirim fatihah untuk orang tua sambil berdoa. Ini hal yang kurang diperhatikan oleh umat. Berapa banyak kesuksesan orang yang masih hidup karena doanya orang-orang tua kita yang di alam kubur. Jangan kaget kalau ngomong doanya orang yang sudah di alam kubur. Apa orang yang di alam kubur mendoakan orang yang hidup? Bahkan ada riwayat bahwa doaul amwat aujab lil ijabah. Doanya orang yang sudah mati lebih diijabahi daripada doanya orang yang masih hidup. Orang tua kita yang soleh ya, terutama yang namanya orang tua kita ini berapa? Ya, yang ngomong 4 ini ingat mertua. Tapi Rasulullah mengatakan orang tua kita ini 3, bukan 2, bukan 4, tapi 3. Abauka salasatun. Orang tua kita ada berapa? 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, yaitu mertua kita. Yang ketiga, afdoluhum, orang tua yang menghidupkan hati kita. Siapa itu? Guru. Jangan lupa sama gurunya ya, apalagi guru-guru kita jelas orang-orang soleh. Kalau kita berdoa untuk orang tua kita, kita doakan guru-guru kita. Guru kita yang sudah mendahului kita akan mendoakan kita. Berapa kesuksesan kita karena doanya mereka-mereka yang sudah di sana. Kita mancing doanya mereka dengan kita mendoakan mereka. Ini juga saya ingin menepis ya. Soalnya kita hidup di dunia medsos. Kadang-kadang di internet itu kan isinya informasi. Informasi itu bisa benar, bisa salah. Kira-kira informasi yang ada di internet banyak benernya apa banyak salahnya? Banyak salahnya. Iya, makanya kita perlu ngaji seperti ini. Tadi saya terangkan, talaki, berhadapan begini, ngaji. Ini sangat penting. Ya, di medsos itu wah, doa tidak sampai, ya Fatihah tidak sampai. Ya Allah, kita kalau masuk kubur, masuk makam, kita diperintah oleh Rasulullah apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ini hadisnya sahih, tidak bisa disangkal. Salam itu apa sih? Doa keselamatan. Ini dalil yang paling utama bahwa doa untuk orang ahli kubur adalah sampai. Contohnya Rasulullah memerintahkan kita salam ketika memasuki satu makbaroh, ya, dan mereka senang. Malah para hadirin begini ya, kalau kita ngelewati kuburan, kalau bisa motornya dipelankan atau mobilnya, kita menoleh sambil salam. Sebab ada riwayat mengatakan kalau ada orang melewati kuburan, noleh ajanda, itu orang kuburan ngomong sombong sekali itu. Noleh ajanda, sapa kami ini butuh disapa, diperintah oleh Rasulullah untuk diberikan doa selamat. Assalamualaikum. Kalau kita tidak perlu panjang-panjang, ada kuburan, Assalamualaikum, sampai itu. Dan ini ngomong-ngomong masalah doa ya para hadirin, sebetulnya panjang ini kalau ngomong masalah hidup dan mati. Ya, sebab dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, man a'ana ala mayyitin, barang siapa yang masih hidup menolong kepada orang yang sudah mati. Berarti orang yang sudah mati butuh pertolongan apa enggak? Butuh. Yang menolong siapa? Yang masih hidup. Menolongnya dengan apa? Biqiraatin, baca Quran, baca Fatihah, ya, au dzikrin atau zikir yang kita kenal dengan tahlil. Maaf, dalam riwayat Imam Tirmidzi juga Rasulullah mengatakan kama tadinu tudanu,
Sebagaimana kamu berbuat untuk orang lain, satu saat Allah menggerakkan orang lain berbuat untuk kita. Sekarang kita masih hidup, rajin mendoakan orang yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Kalau sudah waktunya keluar dari alam dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Nanti kita di alam kubur butuh didoakan apa enggak? Butuh. Harusnya sekarang rajin mendoakan. Yang ngomong doa Anda sampai berarti mendoakan orang yang sudah di kuburan apa enggak? Enggak. Nanti kalau di alam kubur ada yang mendoakan apa enggak? Ini hadis sahih para kama tadi nutudan. Rawahu al-Imam At-Tirmidzi. Dan para asatidz tahu hadis ini ada di Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang paling kecil. Para hadirin, saya tadi mengatakan doa itu punya peranan yang sangat luar biasa, bukan sekedar permohonan. Coba lihat, doa penyebab datangnya barokah. Kita semua pengen hidupnya barokah apa enggak? Pengen. Siapa yang enggak ingin barokah? Dan ini kembali kepada medsos juga. Di medsos, di internet ngomong, barokah itu kan tradisi ahli sunnah. Barokah kan tradisi nahdiyin. Bukan. Baca Quran, perhatiin. Di dalam Al-Quran, Allah bicara tentang barokah lebih dari 15 kali. Jadi barokah itu ada wujudnya. Dan indah orang yang hidupnya barokah. Ada wujudnya barokah. Karena lebih dari 15 kali Allah bicara tentang barokah dalam Al-Quran, jadi ulama-ulama ahli tafsir mengartikan barokah itu macam-macam. Tapi yang paling mudah, barokah itu apa barokah? Kita sering ya ketemu habaib, minta doa. Ini anjuran Rasulullah. Minta doa, menghormati. Apalagi yang muda, menghormati yang tua. Nanti di saat tua akan dihormati oleh yang muda. Ini hadis sahih. Penyebab barokah diantaranya adalah doa. Barokah itu apa? Yang paling mudah ini, kathratul khairi wal manfaah. Yang namanya barokah, hidup yang bisa memunculkan kebaikan. Ngomong kebaikan kan indah, ya. Baik akhlaknya, baik kesehatannya, baik ekonominya, baik keluarganya, baik anak cucunya, ya, bisa memunculkan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk bangsa dan negaranya, terutama untuk agamanya. Ini muncul dari barokah, wal manfaat, dan hidup yang manfaat. Hidup tidak ada artinya kalau tidak manfaat. Lah, munculnya kebaikan dan manfaat ini dari barokah. Tapi barokah datangnya tidak tiba-tiba, harus ada usaha. Nanti lain kali kita khusus bicara masalah barokah ya. Apa penyebab barokah? Tapi di antara penyebab barokah adalah doa. Penyebab barokah adalah doa. Coba lihat di halaman pertama itu. Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi wal Khatib, Rasulullah mengatakan, laqad barakallahu li rajulin fi hajatin aktsarud doa fiha u'tiyaha aw mana'aha. Allah telah memberi barokah dan terus akan memberi barokah. Untuk siapa? Orang yang banyak berdoa dalam hajat-hajat yang diinginkan. Walaupun kita tidak punya hajat, tetap berdoa. Kalau ditulis doanya Rasulullah itu satu buku sendiri, besar. Tapi Imam Bukhari Muslim pernah meriwayatkan, wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa luar biasa, jangan sampai kita ketinggalan. Rugi kalau kita ketinggalan doa ini. Maaf kalau di kampung saya namanya doa ini doa sapu jagat. Sebetulnya umat Islam itu harus nyapu jagat. Tapi setan melupakan kita untuk baca doa ini. Maaf, kita tanya pada diri kita masing-masing, tidak usah jawab. Kira-kira dari pagi sampai sekarang ada enggak yang belum baca Rabbana Atina? Insya Allah banyak. Karena dilupakan oleh setan, biar enggak nyapu jagat. Indah hidup kita para hadirin sebetulnya. Allah ciptakan hidup untuk keindahan. Dari modal Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ketika saya mendengar orang kampung ngomong Robbana Atina doa sapu jagat, saya melihat di perpustakaan saya berbagai kitab tafsir yang kaitannya dengan Robbana Atina. Memang benar sapu jagat, hanya istilahnya beda. Ra'isul Mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, tapi syaratnya ada rutin, setiap habis sholat 3 kali minimal baca Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin kita sholat jamaah, zikir bersama imamnya, ngamini doa imam, selesai dengan imam, mungkin kita selesai sholat sunnah, baca Robbana Atina minimal 3 kali. Apa kata Imam Qurtubi? Kalau yang baca seorang petani, pertaniannya sukses. Kalau yang baca pedagang, dagangannya lancar. Kalau yang baca orang tua, anaknya soleh-soleha. Yang baca anak bisa birrul walidain. Yang baca orang yang lagi punya kesulitan, dilepaskan dari berbagai kesulitan. Yang baca orang yang lagi punya problem, disingkirkan dari problemnya. Yang baca orang yang lagi punya cita-cita, disukseskan cita-citanya. Yang baca orang yang lagi dosanya setinggi langit, diampuni segala dosanya. Yang baca seorang pemuda akan mendapat jodoh yang soleha. Yang baca seorang pemudi akan dapat jodoh yang soleh. Dan seterusnya masih betul-betul sapu jagat. Iya. Dan dianjurkan dibaca dalam sujud kita, terutama ketika sholat sunnah. Sebab tadi juga saya membawakan hadis ini ketika daurah, Rasulullah mengatakan aqrabul abdi ila rabbihi fi sujudihi. Paling dekat-dekatnya manusia dengan Allah adalah ketika sujud. Rasulullah perintah fa'aktsiru du'a fihi. Perbanyak doa dalam sujud. Setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kita sambung Robbana atina fid dunya hasanah 3 kali. Kita sambung lagi Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama 3 kali. Itu hidup akan indah. Ya, arti hasanah itu luas. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Doa adalah pembawa barokah. Ini keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Hidup kita akan indah apabila hidup kita penuh barokah. Para hadirin, doa adalah penyebab datangnya rahmat Allah. Doa adalah penyebab datangnya rahmat Allah. Maaf, ini kan lagi mulai musim hujan. Kita lihat tanam-tanaman seger enggak? Kalau dilihat tanaman seger itu dipandang indah apa enggak? Hidup kita itu indah apabila iman yang ada di hati kita itu segar. Dan segarnya iman yang ada di hati kita disiram dengan rahmat Allah. Penyebab siramnya rahmat Allah adalah dengan doa. Ketika kita berdoa, Allah menyiram di hati kita iman yang ada di hati kita, sehingga hidup kita akan indah, hidup kita akan nikmat, hidup kita akan bahagia. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebutkan, man futihalahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Orang yang membuka dirinya memperbanyak doa, walaupun doa pakai bahasa kita. Orang yang membuka dirinya dengan memperbanyak doa akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmat Allah. Abwab, babun wahid, satu pintu aja kita sudah bahagia, apalagi ini abwab. Akan dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu menyebar. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia apabila kita rajin berdoa, apalagi doa di tengah malam. Para hadirin, doa langkah yang paling mulia. Dalam kita menjalani hidup, langkah yang paling mulia adalah kita rajin berdoa. Laisa syai'un akramu 'alallahi minad doa. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada kita memperbanyak doa. Kalau kita memperbanyak doa, berarti kita melakukan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Kita akan terbawa. Hidup kita akan menjadi hidup yang mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dari pentingnya doa di dalam Al-Quran itu, Allah menyebutkan dirinya sampai 7 kali dalam satu ayat. Dalam satu ayat Allah menyebutkan dirinya aku sampai 7 kali. Tidak pernah Allah menyebutkan dirinya dalam satu ayat kecuali dalam ayat doa. Lihat surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Coba dihitung. Ibadi, hambaku. Ani, tentang aku. Fa ini, sesungguhnya aku. Qoribun. Ujibu, aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. 5. Falyastajibuli. 6. Wal yu'minu bi. 7. Ayatnya terakhir, la'allakum yarsyudun. Mereka selalu berada dalam kebenaran. Kita selalu dalam kebenaran. Ini ngomong kebenaran sekarang di zaman akhir membingungkan. Ya, membingungkan. Karena tadi saya mengatakan, zaman sekarang ini banjir mauidhah hasanah, krisis uswatun hasanah. Makanya kita baca kitab Al-Qudwatul Hasanah. Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrad. Kita tadi membaca begitu indah. Ya. Banjir mauidhah hasanah. Semua di mana-mana mauidhah, ceramah. Tapi krisis uswatun hasanah yang harus kita ikuti ini siapa? Sampai kadang-kadang sering banyak orang yang ngomong, kita ini mau ikut siapa? Ini ngomongnya gini, ini ngomongnya gini, ini ngajaknya Allah. Ngeri para hadirin. Ngeri. Ya. Salah satu min asbabis sa'adah, min alamatis sa'adah. Ada seorang ulama besar, Al-Imam Al-Jardani, itu kepingin umat Islam semuanya menjadi umat yang bahagia dunia akhirat. Beliau meneliti berbagai ayat sehingga memunculkan berbagai langkah-langkah yang menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Di antaranya suhbatuhu ma'as solihin. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sebab maaf, semuanya itu nular para hadirin. Kita bergaul dengan orang soleh, akan nular menjadi orang soleh. Maaf, sebaliknya soleh apa? Toleh. Kalau orang bergaul dengan orang toleh, ya nular, na'udzubillah. Tapi kemarin kita baca di Mawaid, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, sifatnya orang Islam, sifatnya orang yang beriman adalah ruhama ubainahum. Saling cinta mencintai, saling menyayangi. Yad'u solihuhum li tolihihim. Orang yang soleh harus mendoakan orang yang toleh. Manusia ini hidup di dunia hanya ada dua, baik atau jelek. Yang merasa dirinya baik, doakan orang-orang yang masih jelek. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita sesama umat Nabi Muhammad SAW yang belum engkau beri hidayah, berilah mereka hidayah. Doakan. Ya. Suhbatuhu ma'as solihin. Ya Allah, yang toleh juga mendoakan yang soleh. Ya Allah, mudah-mudahan yang soleh-soleh itu diberkahi hidupnya dan bermanfaat untuk kita. Ada kitab namanya Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Sekali lagi para hadirin, jangan terkecoh kita dengan omongannya tokoh-tokoh yang menggiring kita kepada orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Hati-hati, berbahaya sekali. Ya, suhbatuhu ma'as solihin. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu diceritakan. Makanya bergaul hati-hati, pilih pergaulan. Ada kakak adik di zaman Bani Israel ini. Adiknya ahli ibadah di atas gunung. Bikin musola di atas gunung. Ibadah luar biasa, ikhlas, tidak ada yang kepengen tahu.
kakaknya di bawah ahli maksiat yang luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Minum minuman keras. Ini dua-duanya jadi orang kaya karena dapat warisan. Satu dimanfaatkan untuk ibadah, satu dimanfaatkan untuk maksiat. Sayang, yang soleh ini, yang di atas gunung, di antara doanya mengatakan, ya Allah, saya kepingin ketemu setan. Ini di antara doanya. Ini kembali pada suhbatuhu ma'as solehin. Bergaul dengan orang soleh. Ya Allah, aku kepingin ketemu setan. Satu saat di tengah-tengah ibadahnya ada orang datang. Yang ahli ibadah ini tanya, kamu siapa? Aku setan, katanya pengen ketemu aku. Iya. Aku setan. Iya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari setan. Ya. Kepingin dilindungi oleh Allah dari setan supaya selalu melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu jaminan. Orang yang melakukan sunnah Rasulullah, la'allakum turhamun, selalu dirahmati oleh Allah dan dilindungi dari godaan setan. Ketemu setan. Setan ngomong, kalau kamu sehebat apapun ibadah, tapi kamu manusia, tidak tahu masa depanmu. Aku setan tahu masa depanmu. Katanya yang ahli ibadah, masa depanku gimana? Menurut catatan Allah, kamu itu hidupnya tinggal 40 tahun lagi. Lebih baik kamu turun nyusul saudaramu yang sedang maksiat, senang-senang maksiat 20 tahun, nanti naik lagi 20 tahun, lanjutkan ibadah supaya matinya husnul khotimah. Kata setan tinggal berapa tahun? 40. Yang di bawah kakaknya sedang mabok, ada orang soleh lewat. Barokahnya orang soleh, yang lagi mabok dapat hidayah. Ya Allah, aku mabok terus seperti ini. Untung adikku yang di atas gunung. Aku niat akan menyusul adikku. Pengen ibadah. Yang di atas mengatakan, aku akan ikuti setan. Aku akan turun nyusul kakakku. Sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak ketemu. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Di tengah-tengah jalan yang terjal, sudah berpuluh-puluh tahun ketemu, berpelukan. Ketika berpelukan, jatuh bareng, mati bareng. Kata setan tinggal berapa tadi? Hati-hati, barangkali ada setan datang sama kita, hati-hati. Jangan mau tertipu dengan setan. Mati. Adiknya yang sudah ibadah berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun, di dalam hatinya mati ada niat apa? Masih. Na'udzubillah. Salimna ya Allah. Gara-gara satu kali ketemu setan, apalagi tiap hari bergaul dengan setan. Kita sekarang dianjurkan oleh tokoh-tokoh kita untuk toleran. Boleh toleran, ada batasnya. Bukan berarti kita terus. Ada batas-batasnya para hadirin. Ini bahaya. Ya, ini satu contoh yang luar biasa. Toleran itu ajaran Islam. Ada batas-batasnya. Jangan toleran kebablasan. Yang toleh, ya, itu maksiat berpuluh-puluh tahun, tapi di hatinya ada apa? Niat yang baik, mau ibadah. Allah, mulai dari sini, simpanlah di dada kita niat-niat yang baik. Keluarkan dari dada kita niat-niat yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Para hadirin, kekuatan doa sebagai penolak bencana. Makanya saya sengaja berbicara masalah doa supaya kita tahu loh peranan doa dalam kehidupan kita. Dari masalah doa saja hidup kita beres kalau kita mau rajin berdoa. Ya. Doa itu penolak bencana. Kalau ngomong bencana kita ini paling takut. Tapi bencana bisa ditolak dengan doa. Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, wa inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa la yuraddud qada illa du'a fa'alaikum bidu'a. Iya, doa itu manfaat bagi nasib kita yang sudah ada dan bagi nasib kita yang akan datang.
Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali apa? Doa. Maaf. Kita hidup kan di bawah takdir Allah. Ini sudah Isya. Sebentar lagi. Iya, kita lanjutkan 2 menit lagi. Nanti habis adzan Isya kita lanjutkan. Begini para hadirin. Kita hidupkan di bawah takdir Allah. Atau dengan bahasa kita nasib. Nasib kita ada nasib yang baik, ada nasib yang jelek. Kita tahu enggak? 1 hari lagi, 2 hari lagi akan terjadi apa? Tahu enggak? Enggak tahu. Tapi yang kita inginkan nasib kita ke depan kan yang baik. Bisa enggak Allah merubah nasib manusia? Bisa. Allah sendiri yang mengatakan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menetapkan dan bisa merubah. Di antara cara merubah takdir Allah yang jelek menuju yang baik adalah dengan doa. Ketika orang rajin berdoa, nasib-nasib ke depan yang sebetulnya jelek dirubah oleh Allah menjadi nasib yang baik. Ajarkan anak-anak kita untuk selalu berdoa supaya anak-anak kita juga ke depan terus nasibnya baik. Wala ta'jizu anid du'a fa innahu lam yahlika ma'ad du'a ahadun. Jangan kita lemah dari doa. Tidak ada orang yang hancur karena banyak doa. Malah justru dengan memperbanyak doa kita akan dihindarkan oleh Allah dari berbagai bencana. Mungkin sudah waktunya masuk Isya. Barangkali mau adzan dulu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. Habib, biasanya selesai adzan الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Para hadirin, kita lanjutkan. Kita ini hidup ada musuh yang tidak lepas dari kita, itu setan. Ya, kita tidur, setan dah tidur. Kita punya banyak pemikiran, mikir macam-macam. Setan pemikirannya fokus hanya satu, menggoda kita. Ya, setan dah lupa menggoda kita. Kita banyak lupa dengan setan. Tapi ada satu senjata untuk membentengi kita dari setan. Ini informasi dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau orang yang rajin berdoa mensenjatai dirinya, akan terhindar dari berbagai godaan setan. Wa imaduddin, doa adalah tiangnya agama. Nurus samawati wal ard, doa adalah cahaya langit dan bumi. Jadi kita ada musuh, dan Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, jadikan setan itu musuh kita. Ya. Dengan kita rajin berdoa, setan akan menghindar dari kita. Dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lupa dari doa. Man lam yad'ullah Subhanahu wa Ta'ala ghadiba alaih. Rawahu Tirmidzi. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Marah Allah. Tadi dari awal ayat dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Tidak ada sukses bagi orang yang sombong. Dari awal kehidupan manusia sampai ke akhir kehidupan manusia, tidak pernah ada sejarah mencatat orang sombong sukses. Orang yang berdoa berarti tawadu kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah. Orang yang tawadu, ya, merendahkan hati kepada Allah dengan rajin berdoa, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau berdoa berarti sombong, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarkud du'a maksiyah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Meninggalkan doa itu adalah maksiat, karena doa perintah dari Allah. Dan doa adalah ibadah. Kalau tidak berdoa berarti meninggalkan perintah Allah, maksiat. Kalau meninggalkan doa berarti kita meninggalkan afdholul ibadah, mukhul ibadah. Kemudian para hadirin, berita gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Tadi malam kita sampai ke sini ngomong-ngomong dengan beberapa orang, ya, berbicara masalah doa. Saya khawatir kalau doa saya tidak diterima. Ya, harus kita pelajari. Ada penunjang supaya doa kita diterima. Dan ini berita gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Orang kalau diberi kemampuan oleh Allah berdoa, tandanya orang itu akan diberi oleh Allah. Yang tidak akan diberi oleh Allah, dia tidak mau berdoa. Orang yang berdoa
itu berarti diberi kemampuan oleh Allah berdoa dan tandanya akan diijabahi, akan diberi oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, idza aradallahu an yastajiba li abdin adzina lahu fid du'a. Apabila Allah hendak mengabulkan untuk hambanya, maka dia mengizinkan, memberi jalan petunjuk untuk dia selalu berdoa. Jadi orang kalau berdoa pasti diijabahi oleh Allah, pasti. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, setiap orang berdoa dalam urusan ijabah diterima pasti. Tapi munculnya ijabah itu ada 3 macam. Kita berdoa, mungkin beberapa saat kemudian, dalam waktu yang dekat kita melihat hasil doa kita. Ini pertama. Ada yang orang berdoa tapi lama tidak lihat ijabahnya dari Allah. Karena Allah Maha tahu. Kalau orang itu berdoa, mohon, kemudian diberi oleh Allah, tidak pas. Kalau diberi sekarang malah orang itu jadi tidak baik. Jadi Allah karena sayang sama hambanya, tidak diberi sekarang, diundur. Mungkin satu saat kita lagi tidak berdoa, datang itu. Kesuksesan-kesuksesan. Itu dari doa-doa kita yang dulu. Ini 2. Ya. Jadi pertama, ada yang doa kita cepat diijabahi. Yang kedua, ditunda oleh Allah. Yang ketiga, di dunia tidak diberi, tapi diberinya di akhirat. Kalau diberi di akhirat berarti min ahlil jannah. Jadi orang yang banyak doa insya Allah min ahlil jannah. Ketika di surga Allah memberitahu, nih waktu hari ini tanggal sekian, jam sekian kamu berdoa, aku tidak berikan kepadamu, nih gantinya sekarang. Orang itu ngomong, ya Allah kalau tahu begini doa saya jangan ada yang diterima di dunia. Asik ini di akhirat. Makanya kalau rajin doa insya Allah bahagia dunia akhirat. Orang rajin berdoa bakal bahagia dunia akhirat. Di antara penunjang doa para hadirin supaya doa kita cepat diijabahi adalah ijabatul muadzin. Kalau dengar adzan, seluruh aktivitas kita diberhentikan. Yang lagi pakai HP, yang lagi apa saja berhenti. Dengarkan adzan, jawab adzan, baca doa adzan. Apalagi kalau cepat sholatnya. Setelah adzan, dengar adzan, baca doa adzan, ijabah adzan, wudu, cepat sholat jamaah. Itu akan lebih hebat lagi. Maaf para hadirin, ada orang ketika dengar adzan tidak gubris. Adzannya jam 12 duhur, sholatnya 2:30. Sholatnya 2:30. Untung Allah sifatnya tidak seperti kita ya. Kalau kita manggil orang, tahu bahwa orangnya dipanggil dengar, tapi tidak menoleh, mungkin kita marah. Untung Allah sifatnya Rahman, Rahim. Tapi kaitannya dengan doa. Ketika ada problem, ya Allah, Engkau maha bisa, aku sedang kena problem, cepat ya Allah, disingkirkan problemku. Allah mengatakan, waktu dengar adzan udah cepat-cepat. Sekarang doa mintanya cepat-cepat, ya nanti dulu. Dengar adzan bilangnya nanti dulu. Maka ketika berdoa Allah mengatakan nanti dulu ya. Kita pengen doa kita cepat diijabahi Allah ketika kita dengar adzan. Ayo, ijabatul muadzin. Cepat dijawab, cepat sholat. Ya. Itu yang menjadikan doa kita diijabahi oleh Allah. Bahkan As-Sayyid Al-Qutbil Irsyad Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah menerangkan orang yang ketika mendengar adzan tidak gubris, tidak dengar adzan, tidak jawab adzan, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Sebab ini panggilan Allah, harus direspon. Orang kalau respon panggilan Allah, ketika kita manggil Allah, Allah akan respon panggilan kita. Para hadirin, kemudian inna rabbakum karimun. Ini berita gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Inna rabbakum karimun yastahyi min ibadihi an yarfa'a yadaihi ilaihi fayarudduhuma sifron au qala kholatain. Allah itu maha pemalu, ya,
Malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian mohon, Allah tidak memberi. Malu Allah. Pasti diberi oleh Allah, tapi dengan 3 tadi. Mungkin langsung, mungkin diundur, mungkin nanti di alam akhirat. Sekarang yang ke halaman yang keempat, yang terakhir. Langkah-langkah penunjang diterimanya doa. Langkah-langkah penunjang diterimanya doa. Ini hadis panjang, nanti dibaca ya. Jadi satu saat Rasulullah melihat orang berdoa. Rajulun yad'u fi sholatihi falam yumajjidillah ta'ala walam yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah ajilah hada. Thumma qala li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bitamjid. Shalla yakni doa. Shalla yakni doa. Di antara penunjang doa, kalau kita mau berdoa, pertama baca bismillah. Kalau bisa diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca sholawat. Apa saja sholawatnya? Jadi ta'awud, basmalah. Kalau langsung basmalah tidak apa-apa. Kalau langsung hamdalah dan sholawat juga tidak masalah. Yang penting kuncinya itu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan hamdalah yang apapun, dengan sholawat yang apapun, kemudian berdoa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis sahih. Kalau kita pengen doanya diterima, diawali dengan hamdalah, diawali dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan diakhiri seperti itu. Wassallallahu, setelah doa semuanya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sangat diharapkan doanya diterima oleh Allah. Juga di antara penunjang doa adalah kita mengamini doa kita sendiri. Umumnya kita mengamini doa karena kalau ada orang berdoa, itu sudah jelas itu. Ada orang berdoa, kita amin. Lah sekarang kalau kita berdoa sendirian, bagaimana? Kalau kita sekarang berdoa sendirian, Rasulullah pernah di masjid mau pulang, ada orang sedang berdoa. Rasulullah ngomong sama yang mendampingi Rasulullah, ya, kalau orang ini mengakhiri doanya dengan ucapan amin, doanya akan diterima oleh Allah. Orang ini nunggu, ketika menutup doanya, ucapkan amin. Rasulullah ngomong kalau ucapkan amin akan diterima oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa sendiri, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Kitanya ngucap amin sendiri. Amin itu hanya milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ngucap amin jangan keliru, hamzanya panjang, amin, mimnya panjang. Kebanyakan orang mengucapkan amin, alifnya ada panjang. Amin itu artinya istajib du'ana ya Rasulullah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Allah akan menerima doa kita. Jadi tutup dengan amin. Kemudian para hadirin, Al-Imam ini diantara penunjang doa ya, supaya doa kita diterima oleh Allah. Ada kitab kecil namanya Sihamul Isobah Fid Da'awat Al-Mustajabah lil Imam As-Suyuti, khusus cerita tentang penunjang doa. Di antaranya apa? Orang yang perhatian sholat 5 waktu, al-muhafadhatu ala sholawatil khamsi. Orang yang perhatian kepada sholat 5 waktu, doanya akan diterima oleh Allah. Orang yang memperbanyak sholawat, doanya akan diterima oleh Allah. Dan terutama orang yang hatinya bersih, tidak ada rasa saling benci-membenci. Makanya di dalam kitab Isobah, Al-Isobah fi Da'wah Al-Mustajabah, itu Imam Suyuti meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini untuk pembersih hati. Rasulullah mengajarkan kita setiap hari baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah
lil mu'minina wal mu'minat. Ini hadis sahih. Disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Isobah Fid Da'wah Al-Mustajabah. Berapa kali? 27 kali. Bacanya kapan? Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, mau tidur boleh. Pokoknya satu hari kita baca berapa? 27. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Apa kata Rasulullah? Umatku yang secara rutin tiap hari baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu umatku yang mustajabud dakwah. Setiap berdoa, doanya diterima oleh Allah. Dan menjadi umat Nabi Muhammad yang istimewa. Umat Nabi Muhammad ini istimewa kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang istimewa. Umat unggulan. Coba kalau kita astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, mohonkan ampun untuk orang iman, laki-laki perempuan, yang masih hidup atau yang sudah mati. Kira-kira jumlahnya orang iman seluruh dunia berapa? Triliunan. Berarti kita dapat pahala berapa? Allah. Ini keunggulan umat Nabi Muhammad. Ini namanya fadhailul a'mal. Jadi ada faraid, hal-hal yang wajib, ada sunan, sunnah-sunnah, ada fadhailul a'mal. Ini harus kita usahakan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sebagian para ulama menjelaskan, orang yang rajin baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat setiap hari 27 kali, calon husnul khotimah. Calon husnul khotimah. Maaf para hadirin, ngerti yang namanya emosi? Emosi itu bahasa Solonya apa ya? Apa? Resu, ngeresu, iya, marah ya, ya. Maaf, pernah marah enggak Pak? Kalau sering bahaya, jangan sering marah. Marah itu enak apa enggak? Enggak enak. Marah itu enggak enak, panas. Makanya Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Marah itu enggak enak. Iya. Orang kalau punya istri pemarah, suami bisa stres. Ya, kalau istri punya suami pemarah bisa stres. Di kampung saya ada suami istri pemarah, anaknya yang stres. Betul ini, saya ngomong di masjid. Stres perhatian. Na'udzubillah. Lah, ini saya mau memberi resep anti marah. Kalau orang hidupnya tidak marah, hidupnya harmonis, ya marah pada hal-hal tertentu ya, yang memang harus marah, pelanggaran, terutama yang kaitannya dengan syariat. Apa itu resep anti marah? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau malam ini mulai dibaca 27 kali dan seterusnya, kita akan melihat perubahan hidup kita. Tenang. Apalagi bapak-bapak yang istrinya tidak ikut, ajarkan ini, ya, supaya harmonis hidup kita. Apalagi untuk anak-anak kita, mengamalkan ini luar biasa. Kemudian para hadirin, saya menemukan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi lam yahuttuhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Jadi Rasulullah itu kalau berdoa ya angkat tangan begini. Setelah angkat tangan selesai, diusapkan ke wajahnya. Ada yang ngomong, ya saya kemarin umrah angkat tangan, ada yang melotot. Jangan angkat tangan, bid'ah. Dari mana bid'ah? Ente belajar dulu. Ini rawahu Tirmidzi. Ya, angkat tangan, Rasulullah angkat tangan. Habis angkat tangan diusap wajahnya. Kenapa diusap ke wajah? Sebab doa nurus samawati wal ard tadi. Nur yang ada di tangan kita ke wajah kita. Supaya wajah kita menjadi wajah yang bercahaya. Ada satu doa yang tidak boleh ngusap tangan. Ngusap tangan ke wajah. Doa apa? Kunut. Ketika kita sholat subuh, kita baca kunut. Ya, setelah kunut tidak usah diusap wajahnya. Kenapa? Sebab kita sedang menghadap Allah. Jangan ada pemisah. Terus ada kisah dalam kitab Nuzhatul Majalis.
ada seorang petani tapi santri. Jadi di sawahnya ada gubuk untuk sholat. Di tepi gubuk itu, di tempat sholat ada batu besar. Ada batu besar. Satu saat orang itu terlambat pulangnya. Sampai maghrib. Melihat batu itu bercahaya. Batu itu bercahaya. Antum tahu ya tasbih yang hijau yang dari Mekah itu? Kalau lampu mati kan sinyalit, bercahaya. Datang kepada seorang ulama, ya Syekh, saya heran, di gubuk saya di sawah sana, di tepi yang tempat sholat, ada batu, kok bercahaya? Syekh ini juga bingung. Bingung, akhirnya tanya, coba antum ceritakan apa yang kamu lakukan ketika kamu sholat, ketika kamu habis sholat baca dzikir. Iya, saya setiap habis sholat di gubuk itu, setelah selesai sholat saya tidak usap ke wajah tapi ke batu itu. Jadi yang bercahaya Pak, batunya. Makanya sayang kalau tidak diusap ke wajah kita supaya wajah kita bercahaya. Yang terakhir para hadirin, serba halal. Ini penyunjang doa. Doa sehebat apapun kalau ada yang tidak halal dalam kehidupan kita, doa kita mardud, na'udzubillah min dzalik. Usahakan para hadirin. Kita hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi dengan doa-doa ini, insya Allah hidup kita barokah. Jauhkan diri dari hal-hal yang halal, yang tidak halal. Jauhkan diri. Yang masih bergelut dengan tidak halal, jauhkan. Repotnya sekarang uang ditawar-tawarkan ya Pak. Saya dari Brebes ke Solo, itu berapa di jalan tawaran. Butuh dana, butuh uang, betul enggak? Uang ditawar-tawarkan sekarang. Sudah menjadi sistem sekarang. Salimna ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari hal-hal yang haram. Hidup ini penuh capek. Innal hayata mamlu'atun bil mata'ib. Hidup isinya hanya capek. Kalau sudah capek, doa kita tidak diijabahi. Sholat kita tidak diterima oleh Allah. Gara-gara ada yang haram masuk dalam perut kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, tuntas sudah pembahasan tentang doa. Insya Allah akan membawa manfaat. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Saya kepingin pada para bapak, ibu, para asatid, ya, diktat ini diperbanyak, berikan kepada teman-teman kita, tidak masalah, supaya teman-teman kita tambah tahu. Dan ini sarana dakwah. Dakwah itu bukan hanya kiai saja, bukan ustadz saja. Likulli ahadin minna, setiap individu kita adalah dakwah dengan kemampuan masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Habib, ditutup dengan doa ya. الفاتحة من القبول والجبال وصلح الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذريته رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا ومشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ومن كان بالسابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلام والتوفيق والهداية ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
ويسأل الكريم طول عمركم في طاعة الله ورسوله مع الصحة والعافية، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية والسلام إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا